selamat pagi kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kembali pagi hari ini kita boleh hadir di rumah Allah untuk kita bersama-sama mengucap syukur, naikkan syukur kita, pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Satu hal yang mengindu Tuhan, saat ini kami semua boleh berada di dalam hadirat, memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Engkau adalah sahabat kami, Engkau yang termulia, yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, layakkan kami Tuhan, kami bertemu dengan Engkau pagi ini. Datang padamu, datang padamu, Allah mulia mawar ku cinta, kaulah rajaku, kau sahabatku, kaulah rajaku dan sahabatku, dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Kita katakan sama-sama, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Kita katakan sama-sama, kerinduanku Tuhan, kerinduanku datang padamu Tuhan, datang padamu. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti
saya enggak cuma untuk berdiri bersama. Ku sembah kau sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun seperti kau. Sekali lagi kita sama-sama katakan, ku sembah kau Tuhan. Haleluya. Sembah kau, kami mau sembah kau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami sembah, ku sembah kau dalam roh dan kebenaran. Amin Yesus. Tak seorang pun Tuhan seperti kau. Lebih lagi kita katakan sama-sama, ku sembah kau Tuhan. Kami sembah kau Tuhan. Kami angkat tangan bagimu Tuhan. Kami angkat hati dan suara kami bagi Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Allah yang kudus. Kami akan sembah Engkau Allah yang benar-benar Allah yang luar biasa. Seperti Engkau Tuhan, tak seorang pun Tuhan seperti Engkau Yesus. Mari kita sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian bagi-Mu. Haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah,
Ibu Gembala buka dengan doa. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Satu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini, dan kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan pagi ini. Ada sukacita Bapak Ibu? Kita mau lambaikan tangan kalau kita bersukacita. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Allah kita karena Dia baik bagi kita semua. Amin. Engkau baik bagi kami Tuhan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya undang Bapak Ibu berdiri semua kembali. Kita nyanyikan ini dengan sukacita yang melimpah. Katakan Tuhan Yesus baik, hey, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, hey, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
untuk selamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Sambil persilakan duduk kembali. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita Bapak Ibu, dan kita akan membalas kebaikan Tuhan dengan apa yang kita punya saat ini. Kita mau beri untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan berikan persembahan kepada Tuhan dan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bersukacita di dalam hadirat-Mu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami menaikkan syukur kami bagi Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang menerima segala pujian dan hormat kemuliaan. Engkau yang layak dipuji, ditinggikan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Dan kami ingin belajar membalas kebaikan-Mu dengan apa yang kami punya saat ini Tuhan. Kami ingin belajar memberi dengan harta kami. Bapa, biarlah Engkau menyucikan tangan-tangan kami. Engkau menguduskan kehidupan kami. Engkau layakkan kami untuk kami bisa memberi persembahan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Engkau. Dan biarlah persembahan kami ini dapat menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin belajar memberi dengan segenap hati kami untuk kemuliaan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Engkau baik bagi kami Tuhan.
Tunaikan syukur bagimu Tuhan. Saya undang jemaat untuk berdiri bersama. Tunaikan syukur. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Berkat Allah yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kasih dan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar tunaikan syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Tunaikan syukur. Bapa, ini syukur kami kepada Engkau Tuhan, buat berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Selalu waktu usahkan pada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terdapat pertolonganmu, besar, katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala puji hormat syukur kemuliaan tahta kuasa sampai selama-lamanya hanya bagi Engkau ya Bapa yang kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Curahkan, nyatakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, karena Roh Kudus bekerja. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, sehingga setiap kata kebenaran firman-Mu tidak berlalu. Dan Tuhan tolong supaya firman itu boleh tertanam di dalam lubuk hati kami, boleh membawa perubahan di dalam kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, menyerahkan roh tubuh jiwa kami ini ke dalam tangan Engkau selalu. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan. Saudara, ada banyak mungkin orang yang tidak mengetahui sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, seharusnya kita menerima satu bagian-bagian yang tidak dimiliki oleh orang di luar Kristus. Tetapi kadang-kadang banyak orang Kristen yang tidak tahu hal itu, atau mungkin juga dia tidak bisa mengalami hal itu. Apa itu? Kekuatan atau kuasa di dalam Tuhan seharusnya itu menjadi bagian dari milik kita sebagai orang percaya. Apa masalahnya? Kita akan melihat tentang hal ini supaya kita mengerti, kita tahu apa yang menjadi bagian kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita bisa dinikmati
Saudara kalau punya mobil tapi tidak bisa menikmati, punya makanan tidak bisa menikmati berkat-berkat itu sebagaimana? Kan tidak enak, nggak lucu ya. Tapi kita harus mengerti supaya apa? Kita bisa menikmati apa yang menjadi bagian yang Allah telah sediakan bagi kita. Kita akan membuka yang pertama di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 19. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 20. Kisah Para Rasul 19 pasal 19 ayatnya 13 sampai 20. Di situ ada judul perikopnya yaitu anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin majulah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Amin. Ini adalah kisah tentang bagaimana Rasul Paulus dia menginjil, ya, memberitakan kabar baik tentang Injil. Dan itu kelihatannya menarik, ya, karena ada satu atraksi di mana orang bisa melihat. Seperti atraksi gitu maksud saya, ya. Ada sesuatu yang menarik. Orang melihat bahwa dengan nama Yesus itu ternyata ada kuasa yang luar biasa, yang tidak terbatas. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang yang dirasuk setan diusir keluar. Ini sesuatu yang mencengangkan bagi orang itu. Pada saat itu, di tempat itu, bahkan sampai sekarang pun juga berlaku. Tetapi kita melihat ada perbedaan. Ketika Rasul Paulus itu memberitakan Injil dan juga dia memakai nama Yesus untuk mengusir setan, setan lari, setan keluar. Tapi di sini kita melihat satu kejadian di mana itu adalah anak imam dari seorang Yahudi. Jadi ini orang Israel, orang Yahudi, orang Israel. Dia juga melakukan hal itu. Dikatakan di situ apa? "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Rupanya katanya setannya tahu, setannya kenal. Nah kalau Paulus, kalau Yesus, aku tahu katanya.
Iblis juga tahu. Tapi dikatakan kalau kamu itu siapa? Tidak punya arti apa-apa. Kalau bagi iblis, Yesus dahsyat. Dia tidak berani, tidak bisa mengalahkan. Paulus, dia juga kalah. Karena Paulus dengan dasar nama Yesus, dengan kesaksian Yesus sama. Tapi kalau anak-anak Skewa ini katanya 7 orang ini dasarnya apa? Walaupun sama-sama pakai nama Yesus, aku sumpah kamu demi nama Yesus. Loh kok setan kok tidak takut ya? Padahal firman Tuhan mengatakan apa? Nama Yesus itu nama berkuasa. Kita melihat perbedaan 2 hal. Paulus pakai nama Yesus, setan lari. Anak-anak Skewa 7 pakai nama Yesus, setan malah nyerang anak-anaknya Skewa ini. Bahkan melukai, membuat malu, mereka telanjang dan luka-luka. Masalahnya di mana? Kita melihat dulu. Firman Tuhan menyebutkan ini yang salah yang mana? Filipi 2 ayat 10. Filipi 2 ayat 10. Filipi 2 ayat 10 dikatakan gimana? Mulai 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya di sini saudara, nama Yesus itu punya kuasa, kan demikian saudara. Dikatakan di sini, di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di surga, yang ada di atas bumi, manusia, semua yang di atas bumi ini, apapun juga, alam juga harus tunduk di dalam nama Yesus. Dan di bawah bumi itu menggambarkan dunia roh. Semua harus tunduk di dalam nama Yesus ini. Dengan jelas di firman Tuhan. Dan tidak mungkin firman Tuhan keliru. Nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Tapi kita melihat di sini unik ya. Kita mikir, kenapa Paulus bisa, tapi anak Skewa ini kok tidak bisa, bahkan diserang, gentar aja enggak. Yang harusnya gentar itu iblis, tapi sekarang enggak. Yang gentar manusianya, anak Skewa ini yang gemetar di hadapan iblis. Kita melihat apa masalahnya. Kalau saudara kita kembali ke dalam firman Tuhan, mengapa di dalam nama Yesus sebetulnya yang punya kuasa itu kalau dipakai di satu sisi kok kelihatannya tidak ada apa-apanya? Kalau makainya keliru, ya tentunya tidak ada. Bahkan setan nggak takut nyebut anak Allah, nggak takut saudara. Katanya kalau di dalam firman Tuhan ini kita melihat ketika Tuhan Yesus dicobai, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Hai anak Allah, apa urusanmu dengan aku? Mereka tahu, mereka masih bisa nyebut saudara. Bahkan setan juga nggak takut mengatakan nama Yesus, juga nggak takut. Kita melihat perbedaannya, mengapa ada perbedaan yang begitu menyolok, seolah-olah menjadi bertolak belakang. Kita lihat di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20, kita baca semua.
Ini sayang supaya kita bisa melihat secara keseluruhan. Di situ dengan judul berikut pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Jelas di sini jawabannya, saudara. Perbedaannya di mana? Di sini dikatakan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Petrus menerima kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya kunci itu kan untuk membuka, saudara. Jadi itu menjadi satu hal yang utama untuk membuka dan menutup. Artinya Petrus mendapatkan kuasa atau wewenang dari Tuhan, sehingga dia dapat mengikat dan melepaskan. Artinya punya kuasa untuk melakukan apa yang dia perlu lakukan. Bukan di atas, maksudnya dikatakan di situ engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan, bukan Petrusnya tetapi pengakuannya dulu. Pengakuan apa? Pengakuan bahwa Yesus itu adalah Mesias, pengakuan Yesus adalah Tuhan, pengakuan bahwa Yesus adalah juru selamat, karena dia adalah Tuhan yang telah Yesus adalah yang telah mati dan bangkit. Itu pengakuan yang sedemikian itu yang membuat perbedaan. Paulus punya fondasi tentang hal itu, sehingga setan gemetar ketika dia dihardik, setan pun lari. Tetapi anak Skewa tidak punya pengertian tentang hal ini, tidak punya fondasi ini. Ini fondasi ya, dasar yang harus dimiliki. Saudara akan melihat dasar ini begitu dahsyat, saudara. Tidak hanya menghasilkan kuasa untuk bisa menghardik musuh atau iblis itu, tidak, tapi bisa digunakan banyak hal. Oleh sebab itu ada perbedaannya. Kelihatannya sama, kalau di mulut ya sama pakai kata Yesus, tapi ternyata lain hasilnya. Satu pakai fondasi karena dia punya pengakuan yang benar. Kalau pengakuannya tidak benar juga tidak menghasilkan apa-apa. Karena apa? Banyak orang di luar sana juga mengakui Yesus, tapi mengakui yang bagaimana? Kalau cuma mengakui Yesus sebagai manusia, toh ya tidak ada apa-apa. Kalau mengakui Yesus sebagai orang baik, ya tidak ada apa-apanya. Kalau cuma mengakui Yesus sebagai nabi, titik, tidak ada apa-apanya, saudara.
Pengakuan yang benar ini adalah pengakuan yang mengatakan Yesus adalah anak Allah, yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah firman Allah yang telah turun ke dunia ini. Dia Tuhan, dia yang menjadi manusia ini, dia telah mati dan bangkit, melakukan karya penebusan, mati di kayu salib. Itu harusnya demikian, punya pengakuan seperti ini yang benar. Satu saat saja saya pernah di Jogja, di gereja, saya juga di gereja, tapi di BPDI saudara pada waktu itu ya, di rumah adik dari Ibu Gembala. Saya lama di sana. Saya pernah dalam satu kebaktian itu ada orang dari lingkungan keraton, masih kerabat dari keraton Jogja gitu. Nah, tapi dia jadi orang Kristen. Biasanya kan kalau kerabat keraton itu punya kepercayaan yang lain ya. Kalau saya lihat kelihatannya mereka dulunya ini yang bapak ini kepercayaannya pakai apa? Kepercayaan kayak kejawen begitu. Dia menceritakan bagaimana dia bisa bertobat. Ternyata dia punya jimat, punya pegangan begitu. Satu saat orang ini mendengar tentang Yesus, tapi ketika dia menceritakan, dia tanya kepada pegangannya ini, kepada yang diyakini dia itu kekuatannya itu, dia tanya, siapakah Yesus, siapa Isa? Dia cuma jawabnya apa saja? Orang baik. Supaya apa? Dia tidak punya pengakuan ini. Kalau dia punya pengakuan itu, dia akan meninggalkan sesuatu yang gelap itu tadi, kuasa kegelapan akan ditinggalkan. Tetapi akhirnya toh dia menjadi orang percaya. Dia ceritakan, ketika kalau dia bertanya berkali-kali, setan rupanya tidak senang juga, saudara. Kalau pengen tahu tentang hal yang benar ini, dia pernah dicekik, saudara, katanya. Karena dia tidak pengen supaya orang ini tahu, atau supaya orang ini punya pengakuan yang benar. Makanya juga diberi informasi setahu dia seminim-minimnya. Tapi puji Tuhan, orang ini menjadi orang percaya. Pada waktu itu yang pada saat saya ikuti ibadah itu, saudara, jadi pengakuan yang benar itu penting sekali. Saya tidak mengerti saudara menjadi orang Kristen sudah punya pengakuan yang benar. Kalau yang mau dibaptis, saya berikan satu pengakuan yang seperti firman Tuhan katakan, supaya mengerti, supaya punya pengertian yang benar. Ada orang yang tidak, banyak orang yang tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, tapi hanya sekedar dia nabi, orang yang membimbing orang kepada kebenaran. Salah, karena firman Tuhan menyatakan dia adalah Tuhan, dia sendiri adalah kebenaran. Di dalam Yohanes itu dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia sendiri itu, dia adalah Tuhan. Nah, ini penting sekali, ini paling dasar, ini tidak bisa digantikan dengan yang lain. Inilah yang membuat satu perbedaan yang besar antara Paulus dengan anak-anak Skewa, antara orang yang percaya sungguh-sungguh dengan orang yang hanya menjadi orang Kristen. Jangan heran kalau ada orang Kristen yang tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi kuasa kegelapan, menghadapi serangan musuh. Salah satunya, salah satunya kemungkinan memang ini bagian dari salah satunya adalah dasarnya ini sudah betul belum? Memang ada hal-hal yang lain perlu diperhatikan dalam melawan kuasa kegelapan, dalam melawan iblis. Memang tidak hanya cuma pengakuan tok terus langsung bisa, tidak juga, saudara. Ada memang pada waktu Tuhan Yesus
punya murid, dia diutus muridnya itu, tapi satu saat ada muridnya bertanya, guru, dia disuruh usir setan tapi tidak bisa. Guru, kenapa hal ini terjadi? Jenis ini tidak bisa diusir kalau tidak dengan doa dan berpuasa. Ada hal yang lain yang perlu dilakukan. Dalam arti ini, orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan itu tambahannya ya saudara. Pondasinya harus ada dulu, benar. Kalau tidak ada pengakuan tentang Yesus itu yang benar, tidak mungkin terjadi kuasa Allah itu turun. Kuasa Allah itu bisa turun, pertama itu pondasinya kalau orang punya pengakuan yang benar tentang Yesus Kristus. Itu saja. Baru ada susulan yang lain. Hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran Tuhan. Memang ada tingkat kekuatan kuasanya. Ya seperti tadi muridnya Tuhan, kenapa Tuhan kok kami tidak bisa musir sampai dibawa ke Tuhan Yesus? Ya karena jenis ini tidak bisa diusir dengan cara biasa. Artinya harus dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Kalau Yesus selalu dekat dengan Bapaknya, kuasa itu mengalir, ada Roh Kudus di dalamnya, makanya Tuhan bisa. Tetapi saudara perlu tahu, ketika Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, kuasa itu turun. Murid-muridnya memiliki kedekatan yang intim dengan Allah, itu baru dia punya kuasa. Ketika Petrus masuk bait suci pada waktu itu mau berdoa jam ibadah, dia melihat ada orang yang lumpuh. Maaf, berak aku tidak punya, tapi dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Berjalan, berdiri. Mengapa? Ya karena dia punya fondasi yang benar dan dia akrab dengan Tuhan. Ini cuma saya berusaha melihat dari sisi dasarnya, ya, saudara. Jadi memang ada yang lainnya, tetapi kita melihat sisi dasar yang ini sudah tidak bisa ditinggalkan. Jadi yang penting, saudara, ya. Terus, saudara, harus ada pengakuan tadi yang benar. Itu baru ada di dalam situ ada kuasa, sehingga kuasa Allah itu bisa mengalir. Kemudian di dalam nama Yesus bukan hanya itu saja. Saya pernah melihat bahkan terhadap itu, kalau terhadap kuasa kegelapan, jangan sampai orang Kristen kalah dengan kuasa kegelapan. Diganggu, bingung, waduh, rumahku disatroni sama setan, diganggu sama setan, bingung. Piye yo? Bukannya tidak boleh saudara panggil pendeta, bukannya tidak boleh, boleh saja. Ya ada kadang kala ada orang yang masih kurang mantap begitu ya, dia panggil pendeta silakan. Tapi ya jangan harus begitu terus. Sampai kapan saudara harus bergantung dengan hal-hal yang istilahnya hal yang kecil, harus saudara bergantung terus. Ada kalanya boleh saudara minta doa, bagus. Diganggu sama setan, lah gimana nih? Rumahku tinggal di demit, mau bagaimana nih? Boleh menyan, mau bolehnya babi, saudara. Jadi orang Kristen harus lurus, punya iman nggak boleh mendua. Kita harus punya iman cuma satu saja. Kalau orang yang mendua, nggak mungkin Tuhan akan menolong. Bagaimana? Ya, karena Tuhan tidak bisa kompromi dengan kuasa kegelapan. Jadi hanya satu, dengan Yesus saja. Iman yang benar itu gak perlu bingung. Waduh, rumahku disirami kalau apa namanya, tanah kuburan, bingung. Nah, gimana ini? Takut, saudara. Harusnya tidak demikian. Ketika engkau memiliki pengakuan yang benar di dalam Tuhan, Yesus adalah Tuhan, saya percaya kuasa itu akan mengalir, saudara. Gak harus saudara ketakutan dengan iblis. Iblisnya harusnya takut kepada saudara, bukan saudara takut sama iblis. Karena begitu ya, takut
takut orang, rasakan takut. Satu saat ada jemaat di pesantren sana meninggal. Ada orang Kristen sih wedi juga saudara. Ya, aduh. Padahal wong mati ya sudah selesai ya. Masuk ke sana atau ke sana begitu ya, masuk surga atau masuk neraka. Takut saudara begitu suruh begitu. Loh, ini kok nggak biasanya sih? Ini sepi begitu, nggak ada yang berani lewat. Saya baru ngerti ketika diberitahu istri saya, wong-wong podo wedi, mergo ada yang baru meninggal itu loh. Wah, kok wong kok wedi ambil wong mati? Takut kalah dengan setan. Harusnya kita yang menang. Ya. Nah, saudara, miliki pengakuan yang benar. Bukan hanya iblis. Masalahmu juga bisa diselesaikan. Kalau kuasa Allah ada dalam hidupmu, masalah itu bisa diselesaikan dengan baik, maksudnya kurang waton, asal-asal tidak. Bahkan saya pernah melihat unik ini seperti Tuhan Yesus. Saya diberitahu sama dulu orang gereja sini, dia melihat gitu ya. Satu saat ada badai, saudara. Anginnya berputar itu kuras. Dan di situ kelihatannya itu gereja. Jadi anginnya datang dari arah sana lurus akan nanti menerjang gereja itu, tempat itu. Dan di situ ada orang-orang Kristen. Apa yang dilakukan mereka? Mereka tahu di dalam nama Yesus ada kuasa. Mereka berdiri kelihatannya tuh di atas begitu, dia tekan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ditolakkan. Begitu mau dekat, begitu tahu-tahu belok, saudara. Saya percaya itu kuasa dari nama Yesus. Sehingga seperti Tuhan Yesus, angin dan danau pun taat, memang betul, saudara. Itu seharusnya menjadi bagian dari kita. Berkat kuasa itu untuk saudara, untuk kita. Nah, kalau kita tidak mengalami, ya rugi, saudara. Kita butuhkan, karena memang Tuhan memberikan itu untuk kita, bukan yang lain. Tentunya juga nama Tuhan dimuliakan. Kita dapat berkatnya, nama Tuhan dimuliakan. Ya. Di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada kuasa. Ya. Di dalam Roma 9 ayat Roma 10 ayat 9. Dalam Roma 10 ayat 9. Ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, nah ini satu pengakuan ya, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya 10 dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Ini yang paling utama, yang juga perlu kita sampaikan kepada orang yang belum percaya. Karena memang ini juga salah satu ini adalah satu amanat agung ketika Tuhan mau naik ke surga. Dia katakan segala kuasa itu sudah diberikan kepadaku. Yesus saat ini yang pegang kendali kuasa sampai nanti, sampai semua bisa sudah berakhir. Yang pegang kuasa adalah Yesus. Dan dikatakan, jadikanlah muridku, semua bangsa itu muridku. Saya melihat ada seorang nenek berumur 85, tapi memang sebelumnya dia memang orang yang berkecimpung di dalam kehidupan rohanian seperti pendeta begitu. Dia berdoa 4 tahun. Dan kuasa Tuhan dinyatakan. Dia pergi ke satu
negara yang negara saudara tahu Bangladesh. Bangladesh itu kan mayoritasnya saudara tahu orangnya kencang-kencang gitu ya. Di sana dia menyatakan, memberitakan tentang Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa. 4 tahun dia harus berdoa dulu lebih. Yang diberitakan apa? Nama Yesus yang berkuasa. Bukan kuasa cuma hanya untuk di dunia. Dikatakan di sini diselamatkan. Yesus telah mematahkan kuasa maut. Jadi dengan pengakuan ini, kalau ada orang Kristen masih ragu-ragu, besok aku naik mati masuk surga neraka ya, masih bingung, keliru saudara. Nurut ayat ini, seharusnya kita punya iman sesuai apa yang kita dikatakan dalam firman Tuhan ini. Orang yang percaya dalam Yesus punya pengakuan yang benar. Dasarnya di situ, dia pasti masuk ke surga. Jadi jangan sampai saudara ragu atau bingung terpakai kata, ya moga-moga saja saya masuk surga. Tidak tepat kalau menurut firman Tuhan, saudara. Tidak usah pakai moga-moga. Imani di sini dan katakan masuk surga. Kapanpun mati. Pernah kan ditanya gitu? Kalau saudara mati sekarang mau masuk mana? Enak sih bingung siapa? Yo, aku sih akan dosa nih, bertobat. Kalau masalah dosa bertobat. Tapi yang jelas harus punya iman di sini. Pasti saudara. Ini juga menjadi pelajaran bagi yang mau dibaptis Afrikan ini. Saudara kalau mati itu pasti masuk surga asal punya pengakuan yang benar, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan yang Petrus katakan itu. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut. Dan juga saudara, di dalam nama Yesus ada pertolongan, punya kuasa yang besar loh. Kalau orang di luar Tuhan, ada yang doanya terkabul, iya. Itu karena Allah masih ngasih, tapi itu pun cuma bagian-bagian tertentu yang dipandang penting. Bisa jadi orang mungkin dia berdoa, ya katakanlah ada yang berdoa ingin Tuhan engkau itu siapa? Dulunya bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Tuhan menyatakan dirinya. Ya, padahal bukan orang Kristen, kok bisa dikabulkan doanya? Bisa saja. Tapi khusus, enggak seperti seistimewa orang yang percaya dengan benar. Kalau kita percaya dengan benar, memiliki pengakuan dengan benar, istimewa. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 23. Yohanes 16 ayat 23 dikatakan di sini begini. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, kepada Allah, akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Saudara, kalau kita berdoa, ada orang, maaf ya, karena kepercayaannya beda ya. Dia berdoa dalam nama yang lain, panggil nabi, panggil orang suci, panggil apa lagi saudara, orang tua, begitu ya. Tapi saudara perlu tahu, bagi kita tidak demikian. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan nama yang berkuasa itu nama Yesus. Saudara, kalau berdoa dalam nama siapa? Kalau saudara tidak berdoa di dalam nama Yesus, di dalam pengakuan yang benar, salah alamat. Kita harus berdoa di dalam nama Yesus dengan pengakuan yang benar tadi. Itu baru tepat. Dan dikatakan Tuhan mendengar permintaan yang baik, permintaan yang benar menurut pemandangannya, Tuhan pasti kabulkan.
Ya kalau doa ini keliru, ya kata firman Tuhan dalam nama Yesus tapi mintanya salah. Kata firman Tuhan itu kamu habiskan untuk hawa nafsumu sendiri, ya tidak akan dapat saudara. Buat apa? Tuhan tidak akan mengabulkan. Karena apa? Tuhan itu Allah yang kudus, Allah yang benar, nggak mungkin memberikan sesuatu yang salah. Ikut dalam dosa manusia tidak bisa. Dia hanya bisa memberikan sesuatu yang benar, permintaan yang benar, permintaan yang baik, permintaan yang juga tentunya sesuai dengan kehendaknya. Itu bisa terjadi. Tapi kalau di luar itu tidak. Jadi kita tahu dalam segala hal ingat nama Yesus. Dalam waktu pertolongan, saudara butuh pertolongan, iman, miliki pengakuan yang benar, Tuhan mendengar doa saudara. Dulu juga saya ada cerita lucu. Kalau di Jogja ada 3 jemaat, ya maklum jemaatnya ya mungkin masih baru atau bagaimana. Ketika dia dalam bahaya, kaget, dia tidak berseru kepada Tuhan. Kalau Petrus begitu mau tenggelam, Tuhan tolong, Tuhan ulurkan tangannya. Tapi maklum ya ini, makanya perlu kita biasakan dalam diri kita supaya tidak salah. Begitu panik atau tidak yang disebut yang lain. Orang ini kalau kaget begitu lantang saudara, katanya jangan gitu. Tidak menyebut nama Tuhan orang Kristen ini. Jangan. Yang disebut malah yang lain, malah juga. Karena apa? Ya mungkin karena masih baru atau kebiasaannya. Tetapi bagi kita, ketika situasi apapun, mari kita berseru menyebut nama Tuhan. Mari kita miliki pengakuan yang benar. Ini sangat penting saudara. Ini yang mendasar. Ini yang bisa menyelamatkan kita semua. Kalau saudara tidak memiliki pengakuan yang benar, jangan harap selamat. Saya tidak tahu selama ini, karena memang kelihatannya sama ya. Jadi orang Kristen masuk gereja sama-sama, karena sama-sama Kristen ini. Tapi di dalam pengakuannya itu kita tidak ngerti. Dan sekarang firman Tuhan membukakan kepada kita. Sekarang saudara bisa evaluasi diri saudara. Selama ini kalau kita jadi orang Kristen punya pengakuan yang benar kan? Karena ada loh, pendeta itu nyeleneh. Ya, masih dari saya tahunya kan dia waktu berbicara kayak gitu ya, mengakui Yesus itu adalah derajatnya di bawah Allah. Jadi bukan Allah, bukan Tuhan. Lah ini celaka 12 pendeta. Jangan sampai terjadi, walaupun saudara ini jemaat, jangan sampai terjadi buta, celaka. Percuma jadi orang Kristen kalau buta, tidak punya pengakuan yang benar, percuma datang ke gereja. Oleh sebab itu, mari kita lihat ke dalam. Apakah saudara, apakah kita sudah punya pengakuan yang benar? Kalau belum, saudara bisa berdoa kepada Tuhan dan minta supaya Tuhan membimbing saudara, sehingga saudara juga menikmati kuasa Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku dapat sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Ku Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita kuasanya untuk kita, pertolongannya untuk kita semua. Nama yang menyelamatkan, nama yang berkuasa itu diberikan untuk kita bisa menikmati berkat ilahi ini. Oleh sebab itu saudara, kita datang kepada Tuhan, menyatakan segala keimanan kita, saudara, pengakuan, supaya Tuhan melihat apakah kita punya pengakuan yang benar atau tidak. Jika kiranya Tuhan memandang kita di dalam hal pengakuan kurang, mari kita datang kepada Dia memohon supaya Tuhan memimpin, membimbing kita. Dan kita telah mendengar, lakukan dengan penuh keyakinan, dengan percaya, dan engkau akan mendapatkan berkat-berkat ilahi ini, kuasanya, pembelaannya, keselamatan yang disediakan dengan pasti untuk kita semua. Terima kasih Bapa Surgawi untuk siang hari ini. Tuhan, Engkau menyatakan kebenaran firman, tapi Tuhan tolong, Engkau yang menilik tiap hati, Engkau yang tahu, supaya tiap-tiap anakmu boleh beroleh kepastian, memiliki satu pengakuan yang benar bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan, Engkau Yesus adalah Juru Selamat, Engkau adalah firman Allah yang turun ke dunia, Engkau yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kami. Engkau adalah Tuhan Allah kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami berdoa khususnya untuk Indonesia yang banyak sekali mengalami gejolak-gejolak. Hamba berdoa untuk Bapak Jokowi, untuk Pak Maruf Amin sebagai wakil dan juga jajaran menteri-menteri TNI, Polri, juga seluruh aparat sipil negara, orang-orang yang bekerja untuk di dalam negara Indonesia ini Tuhan, sehingga dari yang tinggi sehingga RW dan RT Tuhan tolong semua, sehingga mereka dapat melakukan hal yang tepat dan benar
yang baik. Terlebih Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa boleh dituai di bumi Indonesia ini. Curahkanlah belas kasihan ya Tuhan atas Indonesia ini Tuhan. Terpuji namamu, berikan hikmat kepada mereka semua yang mengelola negara ini ya Tuhan. Dengan penuh kejujuran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita juga menyerahkan Tuhan keberadaan kota kami Kediri, untuk Bapak Wali Kota Kediri juga Tuhan beserta jajarannya, Bapak Abu Bakar. Tuhan tolong semua sehingga semua ini dapat berjalan dengan baik. Demikian juga untuk kota Kediri ini, curahkan belas kasihan sehingga banyak penuaian, banyak jiwa boleh diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak gereja-gereja boleh dibangkitkan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur. Dan sekarang Tuhan, tumpangkan tangan-Mu, turunkan berkat-berkat-Mu atas umat Engkau. Saudara-saudara, sekarang kita akan pulang dengan menerima berkat Tuhan. Untuk doa berkat saya serahkan kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau dari kesejahteraannya. Kita sekarang bersama-sama pulang dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan doa. Haleluya. Amin. Syukur Bapa.